Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberikan informasi atau makna yang mengandung tentang informasi politik, seperti presiden, DPR, menteri, atau kelompok penekan masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam perspektif panggung politik kontemporer, komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, khususnya dalam proses pembentukan opini publik. Komunikator politik sebagai pelaku atau diidentifikasi sebagai pemimpin yang memiliki potensi dan kompetensi di atas rata-rata dibandingkan warga negara pada umumnya dalam hal politik, menyampaikan pikiran atau gagasan dimanapun dia berada. Pesan politik merupakan salah satu alat yang penting dalam dunia politik. Pesan politik digunakan oleh para politisi dan aktor politik lainnya untuk menyampaikan gagasan, mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat, serta memperoleh dukungan politik. Dalam memahami pesan politik, terdapat konsep penting yang perlu dipahami, seperti bahasa politik, semiotik dalam pesan politik, serta pragmatik, identifikasi, dan karakteristik pesan persuasif. Bahasa politik merujuk pada penggunaan kata, frasa, dan retorika yang spesifik dalam konteks politik. Bahasa politik memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan sikap masyarakat terhadap isu politik tertentu. Semiotik dalam pesan politik. Semiotik merupakan studi tentang tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Dalam pesan politik, semiotik memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek semiotik dalam pesan politik. Simbol politik. Simbol politik adalah tanda atau gambar yang memiliki makna politik yang kuat. Contohnya adalah lambang partai politik atau bendera negara. Simbol-simbol ini dapat memicu emosi, identitas, dan afiliasi politik. Yang kedua, ikonografi politik. Ikonografi politik merujuk pada penggunaan gambar atau icon dalam pesan politik. Politisi sering menggunakan gambar atau foto diri mereka dalam kampanye untuk membangun citra yang diinginkan di mata masyarakat. Yang ketiga, warna politik. Warna juga memiliki makna politik. Misalnya, warna merah dapat diasosiasikan dengan partai politik yang berhaluan kiri. Sementara warna biru dapat diasosiasikan dengan partai politik yang berhaluan kanan. Pemilihan warna dalam pesan politik dapat mempengaruhi persepsi dan identifikasi masyarakat. Yang keempat, pesan pragmatik. Pesan pragmatik dalam politik merujuk pada pesan yang dirancang untuk mencapai tujuan praktis atau politik tertentu. Saluran atau media komunikasi politik adalah alat atau sarana para komunikator politik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, misalnya media cetak, media elektronik, media online. Tipe saluran komunikasi politik ada dua, yaitu komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Di komunikasi massa dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi tatap muka, bentuk komunikasi politik secara langsung berhadap-hadapan face to face. Contohnya seorang kandidat politik berkampanye atau berbicara di depan tempat umum. Komunikasi berperantara yaitu bentuk komunikasi politik yang terjadi jika perantara penghubung antara komunikator dan khalayak. Contohnya antara lain adalah pidato presiden seluruh masyarakat suatu negara melalui siaran televisi. Komunikasi interpersonal yaitu merupakan bentukan dari hubungan suatu komunikator politik kepada satu orang komunikat. Saluran interpersonal tatap muka ini komunikasi yang terjadi antara komunikator politik kepada satu orang komunikan secara face to face, contohnya seorang kandidat presiden yang berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan. Dalam pemanfaatan saluran komunikasi politik, partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi kemudian aktual dari sistem politik yang bersangkutan. Satu partisipasi politik dalam kaitannya dengan komunikasi politik mencakup hal-hal berikut. 1. Kemampuan memprakarsai suatu pesan informasi oleh para individu yang menginginkan suatu dari sistem politik atau memberikan respon terhadap sesuatu. 2. Pemanfaatan secara otonom jaringan komunikasi politik yang ada. Dan ketiga, menyampaikan pesan-pesan kekuasaan untuk mempengaruhi kemudi sistem politik yang bersangkutan.
Pemanfaatan saluran komunikasi politik tersebut berhubungan dengan dua tahap perkembangan politik yang demokratis, yaitu pertama, partisipasi responsif, di mana anggota masyarakat memberikan suara, menyampaikan keluhan kepada para pejabat, dan barangkali mengidentifikasikan diri mereka melalui tanda-tanda identitas tertentu. Kedua, partisipasi dengan keterikatan atau committed participation, di mana masyarakat berkampanye dan mengorganisir diri sendiri karena mereka akan berhasil mengubah keadaan. Para partisipan dalam tahap ini benar-benar terlibat dalam politik baik secara pribadi maupun psikologis. Lapis Destener meyakini bahwa proses komunikasi politik menimbulkan beberapa perubahan yang disebut juga dengan efek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Efek komunikasi dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Yang pertama, kognitif, gagasan atau pemikiran yang berhubungan dengan pengetahuan tentang sesuatu. Yang kedua, ada afektif, emosi yang berhubungan dengan sikap tentang sesuatu. Dan yang terakhir, ada formatif, yaitu motivasi yang berhubungan dengan perilaku terhadap sesuatu. Berbicara mengenai politik memang tidak akan ada habisnya. Khalayak mempunyai hakikat yang berperan penting untuk komunikasi politik. Melalui saluran komunikasi, biasanya khalayak dapat memberikan aspirasi dan juga pendapatnya untuk para pelaku politik. Saluran komunikasi, contohnya media sosial. Media sosial dapat menjadi pengaruh dan juga wadah untuk memberikan pendapat serta aspirasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan anggota legislatif. Media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh khalayak untuk bertukar pikiran dan juga mengenal banyak sekali informasi, menyerap banyak sekali isu-isu politik, dan juga beraspirasi melalui wadah tersebut. Biasanya substansi yang ada di media sosial dapat disaring oleh platform-platform yang digunakan oleh para pelaku politik untuk ditampung dan juga dilihat saran-sarannya. Begitulah hakikat khalayak pada komunikasi politik. Etika profesi komunikator politik. Adanya etika bertujuan agar suatu profesi tetap terjaga dengan baik namanya. Adapun beberapa etika yang perlu kita ketahui. Pertama, ada kehandalan. Seorang komunikator politik harus menjaga kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang tepat. Yang kedua, netralitas, tidak memihak secara politik. Yang ketiga, menghormati privasi, tidak menggunakan informasi pribadi untuk kepentingan politik. Selanjutnya ada menghargai keanekaragaman pendapat. Selanjutnya ada harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial.